Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih terus berikan kepada kita sampai detik ini, sehingga di kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberikan kemudahan untuk singgah di salah satu taman dari taman-taman surga, salah satu majelis yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kepada mereka yang berkumpul di majelis tersebut ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Mereka juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa hafathumul malaikah. Mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka satu persatu di hadapan penduduk langit, dan ini merupakan kemuliaan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi modal untuk kita beramal saleh, dan ilmu yang akan memudahkan langkah kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang akan membahas surat yang baru dari surat-surat Qisarul Mufassal yang ada di juz 30, yaitu surat Al-Asr. Sebelum kita bahas ayat demi ayat, izinkan saya untuk mengajak jamaah sekalian membaca surat yang mulia ini. Ikuti saya dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu fikum. Dari apa yang kita tadi baca, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, sebagai bentuk wawasan dan juga motivasi bagi kita semua, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa
Al-Quran itu setiap huruf yang dibaca memiliki 10 kebaikan. 1 dikali 10 kali lipat kebaikan. Maka para ulama menerangkan bahwa jumlah huruf yang ada di dalam surat Al-Asr adalah tsamaniyah wa situna harfan, 68 huruf. Apabila kita tadi membacanya, maka kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala kita mendapat 680 pahala kebaikan jemaah. Dan surat Al-Asr apabila dilihat dari jumlah ayat sekarang, ya, tadi jumlah hurufnya, apabila dilihat dari jumlah ayat, maka ini adalah surat ketiga yang kita bahas yang total ayatnya ada 3. Surat di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya ada 3, itu hanya ada 3 surat. Yang pertama surat Al-Asr, ini yang sekarang kita bahas. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari juga adalah surat Al-Kautsar. Dan yang ketiga adalah surat An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Hanya ada 3 surat ini yang total ayatnya berjumlah 3 ayat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah kita akan menyebutkan tentang kemuliaan atau keutamaan surat Al-Asr. Walaupun surat Al-Asr ini terhitung dari surat yang pendek di dalam Al-Quran, bukan yang terpendek ya. Yang terpendeknya adalah Al-Kautsar. Tapi terhitung dari surat-surat yang pendek di dalam Al-Quran, namun Al-Asr ini juga memiliki keutamaan dan kemuliaan. Di antara kemuliaan dan keutamaannya, surat Al-Asr ini adalah surat yang diberikan perhatian oleh para salaf, baik dari generasi sahabat sampai generasi setelahnya, atba'ut tabi'in. Di antaranya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari generasi salaf, sahabat dulu, bagaimana mereka memuliakan surat Al-Asr ini. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dikeluarkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya pernah ada 2 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqaya, apabila mereka berdua itu bertemu, lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar wal 'asr innal insana lafi khusr. Maka keduanya tidak akan berpisah, keduanya tidak akan saling berpamitan sampai salah satu di antara mereka membaca surat Al-Asr ini. Jadi sebelum pisah, mereka akan membacakan surat Al-Asr ini, karena begitu besar isi kandungan dari surat yang mulia ini. Apakah kita bisa mempraktekkan, jemaah? Seingat saya, Pak, ketika saya kecil di madrasah, walaupun tidak rutin ya, anak-anak murid itu ketika mereka mau pulang baca surat Al-Asr ini. Wallahu alam di madrasah-madrasah apakah masih melakukan hal yang seperti ini, namun harus digarisbawahi, hadis ini tidak bisa dijadikan sunnah ya. Saya katakan di awal, ini hanya menjadi bukti bahwasanya para salaf memberikan perhatian khusus kepada surat ini. Mereka tidak menjadikan sunnah. Namun kenyataannya di beberapa madrasah mungkin menjadikan membaca surat Al-Asr sebelum santri-santri atau murid-murid itu pulang seakan-akan menjadi sunnah harian yang berulang terus-menerus. Dan ini yang tidak diperbolehkan, jemaah. Seakan-akan surat Al-Asr ini mengganti doa kafaratul majelis, tidak bisa ya.
sunnahnya adalah membaca kafaratul majelis. Kafaratul majelis tidak bisa digantikan dengan surat Al-Asr ini. Maka ingatkan kalau memang ada yang melakukan demikian, jemaah. Kalau sesekali ya, agar mereka juga mengingat isi kandungan dari surat ini tidak masalah. Tapi untuk dirutinkan itu yang diberikan peringatan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau bisa terjatuh kepada bid'ah yang sayyi'ah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bukti kedua bahwasannya surat Al-Asr ini mendapatkan perhatian dari generasi salaf, buktinya adalah mendapatkan komentar dari seorang ulama yang kita kenal, ya, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'athum. Seandainya sekalian manusia mereka berusaha untuk mentadaburi surat yang mulia ini, yaitu surat Al-Asr, maka sungguh surat Al-Asr ini sudah sangat mencukupi mereka. Mereka tidak usah lagi membaca surat-surat yang lainnya. Maksudnya apa? Kata para ulama, di antaranya Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, kafian fi babil wa'dhi al-mu'athir al-jami' fi abwabil khair. Bahwasannya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bahwa surat Al-Asr ini bisa mencukupi, ya, seorang mukmin sebagai surat di dalam Al-Quran. Maksudnya mencukupi apa? Sebagai nasihat global, bukan nasihat terperinci. Maka surat Al-Asr ini tidak bisa menggantikan surat Al-Baqarah yang di dalamnya ada perintah puasa misalkan. Tidak bisa menggantikan surat Al-Baqarah yang di dalamnya juga dijelaskan di antaranya hukum riba. Ada tidak di surat Al-Asr ini disinggung riba? Tidak ada, hanya secara global saja. Maka kata Syekh Abdul Razak, cukupnya untuk apa? Sebagai nasihat secara global yang bisa menyentuh, yang berpengaruh untuk hati setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan surat Al-Asr, surat ini juga menjadi saksi sejarah. Tadi keutamaan atau perhatian salaf, ya kita cukup sebutkan dua, dari generasi sahabat, kemudian juga dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkaitan dengan surat Al-Asr, apa yang menarik dari surat ini? Yang menariknya adalah bahwasannya surat Al-Asr menjadi saksi sejarah tentang kebodohan nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab, laknatullah alaihi. Disebutkan dalam riwayat bahwasannya qabla an yusallima Amr bin As, sebelum masuk Islamnya Amr bin As radhiyallahu anhu, faqala lahu Musailamah, maka Musailamah pernah berdialog dengan Amr, ngobrol. Kata Musailamah, madza unzila ala sahibikum fi hadhil muddah. Wahai Amr, surat apa yang dalam waktu dekat ini telah diterima oleh sahabat kalian yang bernama Muhammad? Karena Amr bin As ini kan satu konsul dengan Nabi Muhammad, sama-sama Quraisy, jemaah, sama-sama tinggal di kota Mekkah, sehingga Musailamah ini dia lebih jauh tinggalnya, ya, kalau tidak salah di daerah Yamamah, artinya dia di luar kota Mekkah, sehingga dia mengatakan kepada Amr, apa yang diturunkan dalam waktu dekat ini kepada sahabat kalian yang ada di kampung kalian itu, yang namanya Muhammad, yang dia mengaku sebagai Rasul, sebagai Nabi.
Maka kata Amr bin As, laqad unzila alaihi suratun wajizatun balighatun. Wahai Musailamah, yang saya tahu informasinya bahwa baru-baru ini diturunkan kepada Muhammad itu suatu surat yang sangat singkat. Singkat tidak 3 ayat ini? Singkat. Balighah akan tetapi makna dan kandungannya sangat besar, sangat dalam. Maka kata Musailamah, wa mahiyya, apa itu? Surat apa? Saya pengen mendengarnya. Lihat Pak. Kata Amr, wal asr, innal insana lafi khusr. Dia bacakan sampai akhir surat. Amr bin As tadi sudah masuk Islam atau belum? Belum. Tapi dia sudah hafal surat Al-Asr. Maka kata para ulama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, target terbesar seorang mukmin bukan hanya membaca. Ketika mereka berhadapan dengan kitabullah, dengan Al-Quran, target akhirnya itu bukan membaca dan menghafal. Kalau hanya membaca dan menghafal, orang kafir baca tidak? Baca. Orientalis mereka baca jamaah. Bahkan disebutkan ya, cendikiawan kafir, orientalis yang mereka berusaha merusak Islam dari dalam. Di negeri Perancis mereka hafal Quran. Kalau kita hanya membaca, dan membaca adalah kemuliaan, kita tidak sedang mengkerdilkan atau meremehkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Kita juga tidak sedang meremehkan orang-orang yang menghafal ya. Tapi saya katakan bukan target terakhirnya, bukan pencapaian akhir. Pencapaian akhir dari Al-Quran adalah mengamalkan isi kandungannya. Kalau hanya menghafal, Amr bin As saja hafal surat Al-Asr ini, padahal dia masih kafir. Maka kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, innama unzilal Qur'an liyu'mala bih, bahwasannya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan isinya. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan, yang disayangkan kata Fudail, umumnya manusia menjadikan surat Al-Quran itu apa? Yang menjadi target akhirnya adalah membacanya, bukan mengamalkannya. Kalau kata orang Sunda, masa bodoh teuing dengan isinya. Saya cukup membaca saja, dan itu kesalahan kata Fudail. Ya, manusia pada umumnya mereka menganggap mengamalkan Al-Quran itu apa? Membacanya saja. Padahal di dalamnya kan terdapat banyak syariat ya, yang harus kita amalkan, yang harus kita realisasikan. Kita lanjutkan jamaah tadi riwayat percakapan dialog antara Musailamah dengan Amr bin As. Maka setelah Amr membacakan surat Al-Asr, fafakkara Musailamah, fafakkara Musailamah. Hanihah. Musailamah pun berpikir di dalam waktu yang singkat tersebut, karena dia juga mengaku sebagai nabi ya. Maka kata dia, wa qad unzila alayya mithluha, wahai Amr, tahukah engkau saya juga nabi? Dan barusan dia pura-pura mikir gitu Pak, seakan-akan nabi itu kan juga dapat wahyu itu kan diam dulu terkadang, bergetar badannya. Maka kata Musailamah, saya juga diturunkan barusan surat yang semisal dengan Al-Asr yang diturunkan kepada Muhammad. Nah ini bukti kebodohannya. Dia berusaha menandingi Al-Quran. Seandainya kata Allah, manusia dan jin, seluruh manusia dan jin bersatu jamaah, berserikat untuk membuat satu surat saja di dalam Al-Quran, gak usah satu surat, satu ayat, maka mereka tidak akan pernah mampu, tidak akan sanggup. Di antara buktinya adalah Musailamah ini, lihat kebodohannya. Dia mengatakan, wahai Amr, surat yang aku terima bunyinya adalah ya wabar, ya wabar, karena ingin menandingi surat Al-Asr yang belakangnya huruf ro. Maka dia juga buat surat yang belakangnya ya, belakangnya diakhiri dengan huruf ro. Ya wabar, ya wabar, wahai tikus gurun, wahai tikus gurun.
Atau wahai kelinci, ada yang mengatakan demikian. Innama anti udunani wasadar. Sesungguhnya engkau adalah binatang yang memiliki dua telinga panjang yang sangat mencolok, dan engkau memiliki satu dada. Yang penting belakangnya huruf ro aja. Innama anti udunani wasadar wasairuka hafrun naqar. Dan kebiasaanmu setiap harinya hanya membuat lubang, hanya menggali dan membuat lubang. Antum bisa merasakan keindahannya tidak? Bodoh jamaah, hanya menyinggung tentang tikus gurun itu, yang kebiasaannya katanya hanya membuat lubang saja. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu bukti bahwasannya sekali lagi tidak ada satupun makhluk sampai hari kiamat yang bisa menandingi Al-Quran. Dan itu adalah mukjizat dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dengan adanya para penghafal Quran, menandingi tidak bisa, merubah pun tidak bisa, walaupun hanya satu huruf. Pernah beberapa tahun yang silam ada beberapa mushaf yang di situ terjadi kesalahan, langsung itu mendapatkan respon dari kaum muslimin. Bukti bahwasanya mereka betul-betul menghafal sampai ke alif saja, Pak. Sampai ke harokat, sampai ke alif saja mereka tahu. Ini diantara bukti kemukjizatan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab samawi yang lainnya, seperti Injil, Taurat. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke ayat dari surat Al-Asr ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, wal asri, demi masa. Seringkali diartikan demikian. Namun kata para ulama, tafsiran dari ayat yang pertama ini ada 3. Sebelum kita sebutkan 3 tafsiran, di dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya. Apa makhluknya? Yaitu waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wal asri. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Terkadang Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala terkadang bersumpah dengan makhluk dari jenis binatang. Contohnya apa? Surat Al-Adiyat. Binatang apa jemaah? Kuda perang. Wal adiyati dhabha. Dan Allah bebas bersumpah dengan apapun. Terkadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan penggalan-penggalan waktu. Wal fajr wal laili idza yaghsha, apabila malam itu mulai menutupi matahari. Dan ini adalah waktu maghrib, kata sebagian ahli tafsir. Wal laili idza saja, dan apabila malam demi malam, demi malam apabila telah gelap gulita. Dan ini waktu apa? Isya. Al-fajrnya ada, kemudian waktu asarnya ada, wadduha, dengan waktu duha. Jadi Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan apapun yang ia kehendaki. Berbeda dengan makhluk. Makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, faqad kafar, dalam yang lain, dia telah kufur. Atau asyrak, dan dia telah melakukan kesyirikan. Dan jangan pernah meremehkan dosa syirik dikarenakan atau disebabkan bersumpah dengan nama selain Allah. Sekali lagi, di masyarakat masih banyak, demi Rasulullah, demi Al-Quran, demi malaikat. Jangan sampai kita meremehkan, karena hukumnya adalah syirik. Ketika suatu amalan dihukumi syirik, maka dia lebih besar daripada dosa-dosa besar.
Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi wa ana shadiqun." Sungguh bersumpah dengan nama Allah untuk berdusta lebih saya sukai. Kata Ibnu Mas'ud, jamaah perhatikan kata-katanya. Aku bersumpah dengan nama Allah untuk berdusta, itu lebih saya sukai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah, tapi saya berkatanya untuk kejujuran. Apa perbandingannya? Jangan disalahpahami ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud tidak mengajak kita untuk berdusta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Beliau sedang membandingkan besarnya dosa syirik karena bersumpah dengan selain nama Allah itu sangat besar dosanya. Bersumpah dengan nama Allah tapi untuk berdusta, ini hukumnya dosa besar, ya. Bahkan termasuk kata para ulama qauluz zur, ucapan palsu. Ya, bersumpah atau melakukan ucapan-ucapan palsu, biasanya ini terjadi di pengadilan ya. Terjadi di pengadilan. Dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saya masih usia SD atau SMP, saya lupa jemaah. Yang berkaitan dengan keluarga saya pernah diajak ke pengadilan, dimintai sumpah. Ya. Dimintai sumpah juga. Jadi beberapa keluarga dimintai sumpah. Saya nggak ngerti apa-apa. Untuk kepentingan tertentu. Ya. Ini dosa besar. Tapi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, itu lebih saya sukai dibandingkan aku itu bersumpah dengan selain nama Allah tapi saya jujur. Kenapa? Dosanya adalah dosa syirik. Dosanya adalah dosa syirik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tafsiran dari kata al-asr ini? Tafsirannya sekurang-kurangnya kata para ulama ada 3. Yang pertama, ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir, ya. Bahwasanya yang dimaksud dengan al-asr adalah ad-dahr, waktu secara umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu secara umum. Maka diterjemahkannya demi masa. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan makhluk kecuali makhluk tersebut memiliki keistimewaan. Apa istimewanya waktu, jemaah? Istimewanya waktu apa? Istimewa tidak waktu ini? Istimewa. Kenapa? Satu, alasannya karena dia adalah ra'sumalil muslim. Dia adalah modal utama seorang muslim. Dia adalah modal utama kehidupan bagi seorang muslim. Waktu itu seakan-akan wadah, jemaah. Kalau kita nggak ada waktu, kita nggak bisa hidup di dunia ini. Jadi waktu itu adalah wadah. Kenapa kita bisa beramal? Karena kita punya waktu. Kenapa kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas atau baik itu dunia ataupun akhirat? Karena kita punya waktu itu. Maka waktu ini adalah makhluk Allah yang spesial. Dan para ulama mereka begitu perhatian dengan waktu ini. Para ulama salaf mereka begitu perhatian dan begitu menjaga waktu yang mereka miliki. Karena waktu ini diantara kemuliaannya tidak bisa dibeli, jemaah, dan tidak bisa diulang. Makanya ada sebagian salaf yang melihat anak-anak muda nongkrong, kata dia, laitani an ashtaril waqta minhum. Seandainya saya bisa saya bisa membeli waktu mereka, kata seorang ulama. Seandainya saya bisa membeli waktu mereka.
Waktu ini sangat berharga sampai disebutkan bahwa kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bernama Abul Barokat. Nama kakeknya siapa? Syekhul Islam Abul Barokat. Ya. Annahu idza dakhala baital khala amara qari'an an yaqra min wara'il haid. Apabila beliau masuk ke dalam WC untuk buang hajat, mungkin BAB ya, yang durasi waktunya biasanya sampai 5 menit, bahkan bisa lebih jemaah. Maka beliau akan memerintahkan seseorang untuk membaca kitab dengan suara yang keras dari balik tembok. Hatta la yadhhab alaihi syai'un min waqtihi duna faidah. Sehingga tidak ada waktunya itu yang terbuang tanpa faidah. Begitu mereka salaf itu memuliakan dan menghargai waktu ya. Sampai buang hajat saja yang di situ mungkin durasinya hanya 5 menit sampai 10 menit, mereka akan memerintahkan seseorang untuk membaca buku dengan suara yang keras supaya suaranya terdengar sampai ke dalam WC. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala juga pernah mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut, bahwasannya menyia-nyiakan waktu itu musibahnya lebih besar daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu musibahnya lebih besar daripada kematian. Kenapa? Li'anna idha'atal waqti, kata beliau, karena menyia-nyiakan waktu itu bisa memutuskan seorang hamba hubungannya dengan Allah. Ya tidak, Pak? 1 jam, 2 jam scroll Facebook, itu kan kita nggak ingat Allah. Dia terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kematian itu, kata Imam Ibnu Qayyim, hanya memutuskan seorang hamba dengan dunia dan isinya, bukan memutuskan dia dengan Allah. Ini renungan ya dari para salaf ya. Di antaranya tadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian tafsir yang kedua dari kata al-asr jamaah, yaitu waktu asar. Tafsir yang kedua adalah waktu asar. Jadi demi waktu asar. Sekali lagi, tidaklah Allah bersumpah dengan makhluk kecuali makhluk itu punya keistimewaan. Apa istimewanya waktu asar, jemaah? Apa istimewanya waktu asar? Ada beberapa hari dalam 1 pekan atau di dalam 1 tahun di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelipkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa itu di waktu asar. Contohnya di hari apa? Jumat. Jadi kata Nabi SAW ada 12 jam. Ada 12 jam yang dimana dari 12 jam itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa seorang hamba, kata Nabi. Wahya waktu asar, dan waktu itu adalah waktu setelah asar. Apalagi kalau dibarengi misalkan di waktu itu hujan turun, kemudian kitanya sedang safar, jemaah, manfaatkan. Ya, biasanya mungkin jamaah di sini safar ke Bandung hari Jumat. Manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Ya. Kemudian juga di antara keistimewaan dari waktu asar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu khusus untuk berzikir. Ya, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Wasabbihu, dan bertasbihlah, sucikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala bukratan wa asila, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Sore itu kan setelah asar, ya. Apa rahasianya, jemaah? Kenapa Allah menyebutkan tasbih
setelah perintah zikir. Bukankah tasbih itu masuk dari bagian dari zikir? Kenapa Allah sendirikan? Ya. Di antara rahasianya, terlebih lagi digandengkan dengan waktu pagi dan waktu asar ya, atau waktu sore hari. Karena di dua waktu tersebut dijadikan oleh orang-orang kafir, orang-orang majusi untuk menyembah kepada selain Allah. Antum lihat toko-toko material jemaah yang punya nonis ya, punya Chinese ya. Mereka biasanya di waktu pagi jam 7-an, saya perhatikan di Kalisari ada ya toko bangunan, dia setiap pagi keluar di depan gerbangnya bakar dupa jam 7-an, setengah 7. Kemudian juga di sore hari sebelum tutup dia bakar dupa itu. Kenapa kita bertasbih? Sucikanlah Allah. Maksudnya apa dari kesyirikan? Ada orang-orang yang berusaha menyekutukan Allah. Ada orang-orang yang berusaha untuk menghinakan Allah di waktu tersebut. Maka kita jangan termasuk orang-orang yang demikian. Sucikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah isya, Pak? Belum. Tadi dalilnya antum bisa lihat di surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 jemaah. Kemudian tafsir yang ketiga dari kata al-asr adalah sholat asar. Jadi Allah bersumpah wal asri, maksudnya apa? Demi sholat asar. Dan ini pun sahih, kenapa? Karena waktu atau sholat asar juga memiliki keistimewaan. Sampai-sampai di dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Al-Baqarah 283 Allah berfirman, "Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta." Jagalah oleh kalian salat-salat yang 5 waktu itu, dan terkhusus salat wusta. Lihat, salat asar itu kan bagian dari salat 5 waktu. Kenapa Allah menyebutkannya secara khusus gitu? Karena kata para ulama memiliki keistimewaan. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat itu bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu faidah atau yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama dari surat Al-Asr. Selanjutnya kita berpindah ke ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia itu betul-betul mereka tenggelam di dalam kerugian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, maka ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan secara serius, tidak main-main. Jadi sumpah ya, rukun sumpah itu ada 3. Rukun sumpah kata para ulama ada 3. Yang pertama adalah adatul qasam, alat sumpah. Dan alat sumpah di dalam bahasa Arab ada 3. Huruf wawu, huruf ba, dan huruf ta. Maka boleh kita mengatakan wallahi, artinya demi Allah, atau billahi, kan huruf ba. Billahi artinya juga sama, demi Allah. Dan yang ketiga adalah ta, Allahi, wallahi, billahi, tallahi. Ini rukun yang pertama dari sumpah. Rukun yang kedua dari sumpah adalah al-maqsum alaihi, atau objek ya, objek yang dijadikan sumpah. Kalau kita objeknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, apa objeknya? Apa makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah? Terserah Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-muqsam bihi. Al-muqsam bihi, atau tadi yang kedua afwan al-muqsam bihi, yang ketiga adalah al-muqsam alaih, yaitu isi sumpah. Isi sumpah.
Apa isi sumpahnya di dalam surat Al-Asr ini? Ini ayat yang kedua, jemaah. Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan secara serius bahwasannya seluruh manusia tanpa terkecuali mereka terancam dengan yang namanya kerugian. Bahkan apabila kita lihat redaksi ayatnya, Allah Subhanahu wa taala sampai menghadirkan 3 kata penguat. Yang pertama adalah sumpah itu sendiri. Yang kedua adalah kata inna, yang artinya apa? Sesungguhnya. Dan huruf la. Antum lihat sebelum fi itu, innal insana la fi. La artinya itu benar-benar. Jadi terjemahannya bagaimana Ustaz? Terjemahannya demi waktu. Sungguh manusia benar-benar mereka tenggelam dalam yang namanya kerugian. Baik. Faedah dari ayat yang kedua ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-insan di dalam Al-Qur'an ya, sebetulnya seringkali ditujukan untuk mengisyaratkan bahwa yang disinggung adalah orang kafir. Jadi kalau ada kata insan di dalam Al-Quran, biasanya itu adalah isyarat untuk orang kafir. Tapi ada di ayat-ayat tertentu, insan di situ bukan orang kafir, tapi manusia secara umum. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Asr ini. Jadi kata insan di sini, kata para ulama, adalah manusia secara umum. Kemudian dari kata-kata khusrin, apa faedahnya? Apa yang dimaksud dengan rugi? Siapa di sini yang penjual, jemaah? Pedagang. Apa yang definisi rugi? Pak Indra, apa definisi rugi apa Pak Indra? Yang disebut rugi itu apa? Rugi adalah daya modal tidak ada lebihnya. Barakallah. Nggak balik modal gitu ya. Nah, atau yang didapat lebih kecil daripada yang dikeluarkan. Itu adalah definisi rugi dalam kacamata para pedagang atau pembisnis. Namun dalam kacamata para ulama, ya, kaitkan dengan surga dan pahala. Maksudnya apa? Kata Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, gobnul insan. Yang namanya rugi adalah ketika seorang manusia itu kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan keuntungan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari pahala dan surga. Jadi ini mirip-mirip sebetulnya. Jadi apa yang dikeluarkan, apa yang didapat tidak lebih besar daripada yang dikeluarkan. Yang didapat tidak lebih besar daripada yang dikeluarkan. Itu yang dimaksud dengan rugi. Siapa orang-orang yang rugi itu? Yang berpotensi mendapatkan kerugian itu siapa? Yang pertama pastinya adalah orang kafir. Yang pertama adalah orang kafir. Apa ruginya orang kafir, jemaah? Apa ruginya orang kafir? Di dunia dia rugi, di akhirat juga dia rugi. Apa di dunia ruginya dia? Ruginya orang kafir di dunia, dia memeluk suatu agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama tersebut. Allah tidak akan menerima
dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Baik, kita jeda adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Kita lanjutkan sedikit jemaah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita masih di ayat yang kedua, menyinggung tentang kata khusrin, kerugian. Tadi definisi ruginya sudah disebutkan oleh Imam Asy-Shinqiti, yaitu ketika seseorang kehilangan kesempatan, kehilangan peluang untuk mendapatkan apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keuntungan di akhirat, berupa pahala dan surga. Siapa yang rugi? Yang pertama, yang rugi ya secara mutlak adalah orang kafir. Yang kita tidak boleh ragu bahwasanya orang kafir itu betul-betul rugi tadi, karena mereka memeluk agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah tadi di ayat 85 surat Ali Imran, wa huwa fil akhirah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian kerugian yang kedua yang didapat oleh orang-orang kafir, konsekuensi ketika dia memilih kekafiran sebagai agama, ya, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agamanya tidak diterima, amalannya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah pernah berkata kepada Nabi SAW, inna ibna Jud'an, wahai Rasul,
Sesungguhnya ada seorang tokoh jahiliyah namanya Ibnu Jud'an. Kana yukrid dhaif. Dia adalah orang yang memuliakan tamu. Kalau ada tamu, ya dimuliakan, dipotongkan misalkan kambing, bahkan onta. Bukan hanya diberikan jeruk, ya Pak. Kalau kita kan jeruk gitu. Orang Arab, mereka kalau memuliakan tamu tidak tanggung-tanggung. Bahkan Ibnu Jud'an ini. Wa yasilur rahim. Kalau kita keluarin apa? Kaleng kongguan ya. Misalkan. Iya, memuliakan tamu lah. Intinya dia adalah simbol dari kebaikan. Wa yasilur rahim. Dia orangnya suka menyambung tali silaturahim. Wa yut'imul miskin. Dia memberi makan orang-orang miskin, kurang baik apa lagi. Wa yuhsinul jiwar. Dia baik sama tetangganya. Enggak pernah nyinyir, enggak pernah gibah sama kepada tetangganya. Fahal dzalika nafi'un, kata Aisyah, wahai Rasul, apakah semua yang dilakukannya itu akan bermanfaat nantinya di akhirat? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La yanfa'u. Wahai Aisyah, sebaik apapun orang kafir dari sisi sosial, maka kebaikannya itu tidak akan memberikan manfaat. Innahu lam yaqul yauman, karena dia yaitu Ibnu Jud'an ketika itu belum pernah terucap dari lisannya Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Bagaimana dia beriman? Dia nggak pernah doa. Berarti kalau tidak pernah doa sama Allah, dia tidak beriman. Dia tidak mengenal Allah. Rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Ya, ampunilah kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat kelak. Dan dia juga berarti tidak beriman kepada hari akhir. Ya, karena tidak berdoa seperti itu. Berarti itu tanda bahwasanya Ibnu Jud'an tidak beriman kepada Allah dan dia tidak beriman kepada hari akhir. Kafir dia. Taib. Dan pada hari kiamat jemaah, kerugian yang didapat oleh orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang kafir tersebut ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Dan ini tidak ada tawar-menawar. Sebaik apapun dia di dunia. Ya, dalilnya adalah surat Al-Bayyinah. Antum sering mendengar innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Jadi mereka akan kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Dan ini sesuai dengan definisi Imam Asy-Shinqiti tadi. Dia kehilangan untuk mendapatkan apa? Keuntungan berupa surga dan pahala. Dia nggak dapat pahala. Dia juga tidak mendapatkan surga. Rugi, betul-betul rugi. Dan ruginya orang kafir itu mu'abbad, yaitu apa? Kekal. Selama-lamanya. Dan ini ya jeleknya kekufuran. Kekufuran itu kalau dia kafirnya, kalau ada orang ya, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dari kecil sampai dia meninggal, yaitu kafir tulen, ya, betul-betul rugi. Kerugian juga yang disebabkan oleh kafir kekufuran, kalau misalkan ada orang yang tadinya Islam kemudian murtad, rugi tidak? Rugi juga. Karena orang yang keluar dari Islam, kata Allah, wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika humul khasirun. Bahwasanya orang yang murtad, yang tadinya dia Islam kemudian murtad, maka dia rugi, amalannya akan terhapus. Beda dengan Islam. Ajaibnya Islam, Pak, kalau tadinya ada orang kafir kemudian masuk ke dalam agama Islam, maka amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan ketika masih kafir, ketika dia nanti masuk Islam, dianggap tidak oleh Allah, dihitung tidak dihitung. Itu ajaibnya Islam. Disebutkan oleh para ulama riwayat dari Hakim bin Hizam. Kata Hakim bin Hizam kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya tuh ketika di masa jahiliyah pernah melakukan kebaikan ini dan itu.
Terus nasib kebaikan-kebaikan saya itu nanti di hari kiamat gimana? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aslam ta'ala ma salafa min khair. Wahai Hakim bin Hizam, kamu masuk Islam itu dengan membawa kebaikan-kebaikanmu di masa yang lalu. Dihitung semuanya. Itu ajaibnya Islam, jamaah. Baik, sekarang kita di bagian yang kedua dari kerugian. Kalau tadi kafir itu ruginya rugi yang abadi, kekal. Ada rugi, tapi rugi sebagian atau rugi sementara, muakkad dia. Jadi kalaupun dimasukkan ke dalam neraka, tidak selama-lamanya. Siapa yang mendapatkan kerugian sebagian ini? Yang pertama adalah orang-orang yang melakukan riya. Beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maksudnya untuk mendapatkan sanjungan dan pujian manusia. Dia keluar modal tidak? Tadi, keluar modal tidak? Keluar modal, apalagi kalau ibadahnya itu berkaitan dengan harta. Dia infak, itu kan ngeluarin sesuatu. Yang dia dapat ternyata ya lebih kecil, bahkan tidak ada dibandingkan apa yang dia sudah keluarkan. Dia berinfak, dia bersedekah misalkan 1 juta, bahkan lebih, tapi dia riya. Maka orang yang riya ini akan mendapatkan kerugian. Mana dalilnya? Dalilnya adalah diantaranya hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasannya orang yang riya ini pada hari kiamat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia diusir dari momen pembagian pahala ketika itu. Ketika idza juziyan nas dalam riwayat. Ketika Allah sedang membagi-bagi pahala, ini buat kamu ya, ini buat kamu. Maka datang orang yang riya ini. Dia minta pahala kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu, pergilah kalian wahai orang-orang yang riya ilal ladina kuntum turauna fid dunya." Kepada orang-orang yang dahulu kalian melakukan riya karena mereka. Dulu kalian sholat itu karena pengen dilihat oleh misalkan si fulan, maka minta pahala dari si fulan. Ya. Dulu kalian melakukan sedekah karena ingin dipuji, ingin mendapatkan validasi dari manusia, minta sama mereka. Diusir oleh Allah. Fahal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian akan mendapatkan ya pahala tersebut dari mereka? Dan jawabannya demi Allah jamaah, tidak ada yang bisa memberikan pahala pada hari kiamat kecuali Allah. Dan di hari kiamat tidak ada satupun pihak yang ingin berbagi pahala. Masing-masing kita butuh pahala, nggak mau kita bagi-bagi. Walaupun tadi dia datang ke Pak RT misalkan minta pahala, Pak RT juga butuh pahala. Ketua DKM juga butuh pahala. Ya. Kemudian kerugian orang yang riya pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ibadahnya itu sebagai sebab untuk memasukkan si hamba ini ke dalam neraka. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah setiap kali membacakan hadis ini pingsan jamaah. Karena beliau juga takut, jangan-jangan saya juga pernah atau terselip penyakit riya ini di dalam hati. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan informasi bahwa ada 3 golongan yang akan menjadi bahan bakar pertama kali neraka jahanam. Dan ternyata 3 golongan ini bukan dari orang-orang kafir, bukan orang Nasrani, bukan Yahudi, bukan Majusi, bukan Hindu, bukan Buddha, tapi orang Islam. Dan mereka adalah orang-orang yang melakukan ibadah besar. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rajulun ustushhid, dia rajulun yang mati syahid, dia mati di medan perang. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada si hamba ini, untuk apa nikmat sehat yang aku berikan kepadamu?
Kata si hamba ini, qataltu fika hatta stushhidtu. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai saya mati syahid. Maka kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Ya, akan tetapi engkau berperang itu supaya dikenal oleh manusia sebagai pemberani dan pahlawan. Kemudian yang kedua kata Nabi, rajulun ta'allamal ilma, laki-laki yang belajar ilmu, thalabul ilmi, duduk di kajian, wa qari'ul Qur'an, dan juga membaca Al-Qur'an dia, wa yaqra'ul Qur'an, liyuqal annahu alim, supaya dikenal bahwasanya dia adalah seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai, dan sebagai seorang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Maka Allah bertanya kepada si hamba ini, nikmat waktu yang saya berikan kepadamu, engkau gunakan untuk apa? Kata si hamba ini, saya belajar untuk mendapatkan pahala darimu ya Allah. Saya juga membaca Al-Quran juga untuk mendapatkan pahala. Maka kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau belajar dan membaca Al-Quran supaya engkau disebut sebagai ustadz, sebagai alim, sebagai qari, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Maka luruskan niat. Ini juga nasihat untuk saya pribadi ya. Ada sebagian mungkin tokoh yang ketika tidak disebut gelar atau dia misalkan ustadz tapi tidak dipanggil ustadz tapi dipanggilnya Pak, sakit hatinya luar biasa. La haula wala quwwata. Dipanggil Pak misalnya, ya takut ya, ini apa namanya, ria, penyakit ingin mendapatkan validasi dari orang. Kenapa kamu manggil saya Pak? Saya ini ustadz. Harus ada ustadznya itu. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah orang yang suka bersedekah. Dia mengeluarkan hartanya, kata Allah, untuk apa nikmat harta yang aku berikan kepadamu? Kata si hamba ini, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau perintahkan aku untuk bersedekah ya Allah, kecuali aku bersedekah di jalan tersebut untuk mendapatkan pahala darimu. Dan Allah ya maha tahu maha mengetahui dengan isi hati hambanya. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau bersedekah, liyuqal annaka jawad, bahwasannya engkau adalah orang yang dermawan, yang jiwa sosialnya tinggi. Faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Dan tiga golongan ini kata Nabi, mereka pun semuanya dimasukkan ke dalam neraka jahanam pertama kali sebagai korek dan bahan bakar dari neraka jahanam itu. Wallahu alam. Kita nanti lanjutkan jamaah, masih di ayat yang kedua ya, karena khawatir terlalu panjang. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan jamaah. Cukup? Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.